Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Nah, tentunya senang sekali pada hari ini saya Ahmad Solin bisa kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, sebuah program yang kami hadirkan untuk dapat memberikan informasi dan juga dapat memotivasi serta memberikan inspirasi kepada seluruh anak negeri. Nah, pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara ini tentunya memberikan sebuah sejarah baru dan juga kenangan manis kepada para atlet yang berhasil untuk bisa menorehkan medali. Dan di Provinsi Jambi pada Pekan Olahraga Nasional ini sudah berhasil membawa 6 medali emas serta juga ada sejumlah medali perak serta perunggu yang ditorehkan para atlet yang berprestasi dan berkualitas. Dan hari ini kita akan berbincang bersama 2 orang kontingen asal Provinsi Jambi yang kemarin sudah berhasil berjuang di Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan berhasil juga untuk membawa pulang medali emas dan juga medali perak. Kita sapa 2 atlet Provinsi Jambi yang sudah hadir di Kabar Jambi hari ini. Yang pertama sudah hadir di sebelah saya, ini pasti tidak asing lagi karena beliau ini adalah atlet wushu yang juga sering sekali kita undang di TVRI Jambi. Sudah bersama Meli Satri Andani, selamat siang. Siang. Email, sehat Ya. Email? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga Mel. Jaya. Jaya pasti. Oke, gimana kabarnya Mel? Kabarnya kemarin kalau nggak salah ada sedikit accident ya? Ya, ada cedera. Tapi sekarang udah mulai pulih lagi ya? Belum sih, kebetulan mau tindakan operasi rencananya. Oke. Tapi tetap menyempatkan untuk hadir di TVRI Siap. Jambi. Ini apresiasi yang luar biasa untuk Email. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti kita juga akan berbincang banyak bagaimana pengalaman Email selama mengikuti Pekan Olahraga Nasional untuk cabang olahraga wushu. Nah, di sebelah Email kita sudah bersama atlet angkat besi. Kita sudah bersama Rifki. Ya, Selamat siang Rifki. Siang. Sehat Rifki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nama lengkapnya adalah Muhammad Rifki Ramadan. Iya. Yang kemarin sudah berjuang pemirsa di Pekan Olahraga Nasional untuk cabang olahraga angkat besi untuk kelas 109 plus. 109 plus. Nah, nanti kita juga akan berbincang juga berapa total berat angkatan dari Rizky sehingga Rizky bisa mendapatkan medali emas ya. Nah, ini medali emasnya sudah dipakai sama Rizky, begitu juga dengan Email nih pemirsa, sudah dipakai medali peraknya. Baiklah, nanti kami juga akan mengundang pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, pengen sharing ya, silahkan bersama 2 tamu yang sudah kami hadirkan di 0741663855 atau di 0811743333. Baik, saya ke Email dulu nih. Email, untuk Email bisa mengikuti PON ke-21 ini bisa diceritain dulu nggak gimana prosesnya sehingga Email akhirnya bisa mendapatkan medali perak? Yang pasti kita mengikuti seleksi dulu. Oke. Seleksi. Jadi ada Pekan Olahraga Wilayah itu di Riau tahun lalu. Karena untuk mendapatkan tiket untuk ke PON itu kita harus mengikuti seleksi tersebut. Oh, wajib berarti ya? Wajib gitu loh, wajib. Jadi setelah mengikuti seleksi, alhamdulillah lolos dan kita mengikuti TC sampai alhamdulillah dikasih kesempatan 2 bulan TC di Cina. Wah, luar biasa. Nah, dan langsung pantesan kemarin oleh-olehnya udah nyampe ya. Terus Rifki, gitu ya. Rifki bilang kok saya nggak ada. Nanti aman lah ya, aman bisa itu diatur. Jadi ya udah pulang ke Indonesia langsung mengikuti PON di Medan. Oke, berarti ini TC untuk pelatihan Email juga ya selama 2 bulan di Cina ya? Iya, di Cina. Share dong pengalaman di Cina gimana? Yang pasti gimana ya, hal kesempatan yang sangat-sangat tidak semua bisa mendapatkannya. Betul, gitu loh. kesempatan langka juga kan Mel? Langka, dan itu sangat-sangat diapresiasi karena benar-benar pengurus kita pada Pak Esen yang benar-benar mensupport sampai kita ke negeri Cina gitu kan. Kata orang tuh tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul, gitu ya. akhirnya sampai juga ke negeri Cina kan? Sampai, dan yang pasti latihan di situ benar-benar keras ya, lebih keras banget gitu karena di sana kita punya lawan sparring itu macam-macam banyak, lawan-lawan sparring itu banyak gitu loh. Jadi kalau di Jambi kan kita susah nih cari lawan sparringnya tuh berbeda kelas. Nah, jadi kalau di situ ibaratnya kayak tinggal pilih aja gitu loh. Ada yang kelas sama, mungkin ada yang lebih tinggi lagi kan? Kita dikasih setiap hari itu sparringnya tuh lawannya berbeda-beda gitu loh. Jadi dari kelas yang sama sampai kelas yang tertinggi gitu. Dan komunikasi sih rada agak-agak susah ya. Iya. Jadi kita benar-benar pakai Google Translate loh. Gitu di sana gitu. Benar-benar pakai Google Translate. Makan gimana dong di Cina?
Makan kita dipisahin, ada yang muslimnya, ada yang enggak gitu kan. Jadi emang benar-benar dia itu seperti sekolahan itu sekolahan yang emang khusus atlet berbagai macam cabang olahraga sih di situ. Ada taekwondo, ada macam-macam lah pokoknya. Tapi lebih dominannya itu wusu gitu loh. Nah, lebih dominan wusu. Dan di situ latihan 2 bulan, benar-benar emang banyak juga juara-juara di sana dari Asian Games dan juara dunia juga di sana. Berkumpul semua dan saling mendapatkan ini ya pengalaman serta mungkin ilmu-ilmu yang bisa diterapkan pada PON ini. Ya Mel, Imel kemarin ikutnya di kelas berapa? 56 kg putri. 56 kg putri. Baik, kita ke Rifki dulu nih. Kalau tadi Imel memang sudah mengikuti pekan wilayah ya. Ya. Porwil dulu ya, Porwil, abis itu ikut TC. Kalau Rifki prosesnya gimana? Kalau angkat besi lebih nggak mengikuti Porwil, dia lebih ke prapon langsung. Prapon? Kurang lebih kami kemarin di Bandung. Jadi waktu proses prapon itu banyak tuh saingannya tuh, yang akhirnya diseleksi terbentuklah jadi 5 orang. Nah itulah menuju ke PON berikutnya. Itu saingannya dari mana aja tuh? Kalau saingan, kalau kemarin juara 2-nya ada dari Jawa Timur, juara 3 Kalimantan Barat. Mungkin kemarin ada juga dari Aceh, tuan rumah juga punya. Terus lupa lagi, ada Medan juga, Medan. Tapi syaratnya apa yang bisa diterapkan ketika sudah berhasil pada saat prapon itu berarti otomatis bisa mengikuti PON? Kalau dalam sistem angkat besi itu namanya tuh ada namanya by name. By name? By name. Jadi tuh dia peringkat 5. Peringkat 5, kalau ke bawah, peringkat 5 ke bawah itu nggak bisa ke PON. 5 ke atas berarti bisa 5 ya? 5 ke atas bisa ke PON gitu. Jadi kebetulan kemarin juga saya waktu prapon dapat medali emasnya juga, juara satunya juga di angkatan total. Berarti tetap mempertahankan medali emasnya dari prapon kemarin bener. Sampai sekarang. Tapi lawannya sama tuh waktu prapon? Sama. Kan kalau misalkan daerah-daerah lain ya kayak TC tadi email ke Cina. Kalau kami mungkin lebih banyaknya di Jambi ya. Di Jambi. Paling cuman TC jalan itu ada cuman seminggu dapatnya. Di mana? Di Bali. Di Bali. Ya sekalian refreshing. TC jalan ya. Iya TC jalan itu. Sekalian healing ya. Yang dimana insentifnya lebih ke banyak ke daerah sebenarnya dari awal. Sebenarnya bukan dari awal-awal tahun, dari sebelum PON sebelumnya sampai PON berikutnya itu kami sudah berlatih gitu. Ya demi mempertahankan namanya medali ya, ternyata lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkannya. Iya. Jadi selama berapa lama tuh untuk proses latihan dan pematangan lah ya, pematangan dan bisa dikatakan siap untuk dapat berjuang pada PON ke-21 kemarin? Total waktunya seluruhannya berapa? Itu karena menurut beberapa atlet yang pernah saya jumpai juga ada yang bilang baru 2 bulan latihan, terus ada yang 3 bulan. Kalau Rifki gimana? Kalau misalkan yang 2 bulan, 3 bulan mungkin itu lebih ke apa namanya, kalau dapat uangnya baru mau latihan tuh biasanya. Kalau saya pribadi lebih ke dari diri saya sendiri. Ya tujuan saya untuk menjadi juara. Jadi perjuangan saya itu mungkin udah dari PON sebelumnya itu. 2020 nggak? 2021 kan PON Papuanya tuh. Nah, dari 2022 sampai setelah PON-nya. Sampai 2024 ya tetap berlatih terus setiap hari. Kami seminggu itu ada 5 kali latihan. Itu pagi sore. Secara kontinu latihan terus ya sampai dengan pelaksanaan PON ini. Iya benar. Berarti kamu ini mempertahankan ya? Mempertahankan medali emas ya. Baik, saya ke email lagi. Nah, email. Jadi pada saat kamu kan habis pulang dari Cina kabarnya kemarin kan ikut TC. Pulang dari Cina tiba-tiba langsung terbang lagi nih ke Aceh. Ke Medan. Kalau si email di Medan ya, kalau si Rifki di Aceh. Nah, setelah terbang ke Medan itu otomatis kan kondisi badan kan kita ya maklum lah ya, kalau misalnya habis naik pesawat tuh ada jet lag, terus belum lagi kondisi yang gemeter dan lain sebagainya, perubahan cuaca. Nah, apalagi nurunin berat badan. Berat badan. Nah, gimana preparation email untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu, Mel? Yang pasti gercep juga ya, gerak cepat ya, Pengprov Wusu. Kita di sana sebelum bertanding itu biasanya kan kayak H-2, H-3. Ini nggak, hampir kayak 1 minggu kita udah sampai di situ. Jadi kita menyesuaikan suasana di sana. Cuman 1 minggu menurut kamu itu pas nggak waktunya? Ya, penyesuaiannya? Kalau penyesuaian sebenarnya sih kurang. Karena kan kita kan jet lag-nya emang benar-benar berbeda. Beda negara lagi ya? Sebenarnya beda cuma berapa jam. Cuman kan
dari perjalanan berapa jam dari sana itu kan hampir 2 hari kan, gitu loh. Belum lagi nunggu malam berapa jam di pesawat, ya belum lagi istirahat. Cuman mau nggak mau kita harus tetap siap apapun keadaannya. Tadi kamu bilang juga mempertahankan berat badan. Tadi kamu di kelas 56 kg. Iya. Nah, itu kan banyak banget makanan enak di sana ya. Gimana tuh supaya kamu tetap konsisten? Di Medan di Medan ya? Di Medan. Di Medan kan ya lumayan lah ya. Karena biasa kalau kita ke daerah orang tuh yang pasti yang pertama kita cari adalah kuliner ya. Iya, kuliner. Iya, betul. Gimana tuh tetap mempertahankan konsistensi kamu supaya berat badan kamu tetap 56, karena biasanya kalau kurang dan juga lebih itu otomatis takutnya didiskualifikasi kan? Pasti kan? Nah, gimana Mel? Yang pasti pulang dari Cina, pulang ke Indonesia langsung ke nasi Padang. Itu yang pertama ya pasti, karena pasti kangen banget kan dengan nasi Padang ya dari Cina ya. Bener nyari itu langsung nasi Padang. Iya, iya. Nanti dulu besok masih bisa lari. Yang penting mengobati kerinduan dulu. Benar, nasi Padang. 2 bulan nasi Padang ini rasanya gimana gitu kan, nggak makan gimana, pakai rendang gitu kan, nikmatnya tuh beda gitu. Jadi gas langsung naik sekilo nggak apa-apa, biasa langsung lari. Jadi sempat naik ya kemarin ya? Naik 1 kilo, karena 57 jadinya. udah biasa turun, jadi dia enak aja sih. Oh, bisa ngontrol, masih bisa ngontrol. Oke, mudah naik, mudah turun berat badan Email. Ya, elastis. Iya, elastis. Ya. Tapi waktu di Medan kemarin gimana tuh ngatur pola makan kamu? Yang pasti kayak malam itu lebih ke puasa ya. Gitu. Emang malam aja puasanya. Ya. Kalau siang tetap hajar. Tetap makan, tapi nggak dihajar juga gitu. Tetap jaga. Jadi emang habis makan nimbang lihat. Ya. Jadi kerupuk masuk dikit udah ditimbang dulu ya. Es teh masuk dikit ditimbang lagi. Tetap menjaga. Yang jelas apa yang kita konsumsi itu yang buat kita ada energi yang pastinya. Tapi yang menjadi sumber energi Email jadi apa dong? Kalau makanannya dikurangi? Yang pasti kan vitamin juga harus ada. Vitamin, terus suplemen yang untuk menunjang kita ada energi di situ. Tapi sulit nggak Mel untuk menahan itu semua? Ya. Ngelihat gimana ya? Apalagi kalau di Medan itu durian ya. Iya. Waduh, kita ngeliat aja lah. Iya. Tapi setelah itu baru kita hajar. Baru kita hajar. Sudah selesai dapat medali, udah bebas, merdeka ya. Kalau Rifki gimana nih pengalamannya Ki? Kalau saya kan lebih ke berat badan tuh plus ya. Iya. Jadi bebas. Oh, berarti kalau udah plus ya bebas aja. 110 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau 120, 130. Asal jangan kurang. Asal jangan kurang. Berarti kalau si Email ini menahan, kalau kamu melebihkan. Ambil lemak gitu ya. Pengalaman saya waktu kemarin itu sebelum itu ya tanding ya, itu makan telur sehari 10. Wih, banyak banget sehari 10. Itu kuningnya juga dimakan ya? Semuanya 10. Telur rebus, telur dadar? Telur rebus. Oh, kirain telur barendo ya. Itu sudah sampai, aduh, udah muak sama telur. Karena memang asupan protein itu penting banget iya, ya? Iya, benar kan. Jadi itu setiap hari, sehari 10, besoknya lagi kayak gitu. Nggak boleh. Mau nggak mau tuntutan hasilnya ada kan. Sama kayak ini nahan mau nggak mau, kalau ini makan mau nggak mau ya. Baiklah, kita lanjutin lagi ya perbincangan kita kami bertiga di Kabar Jambi. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas prestasi anak negeri pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir kemarin. Dan kita masih berbincang bersama Email dan juga Rifki, dan kami juga masih akan menantikan kehadiran dari Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0741666385. Anda juga bisa sharing dengan dua tamu kami secara langsung. Baiklah, kita lanjutin lagi. Tadi pengalamannya sempat terputus ya. Bisa diceritain dong pengalamannya gimana, pengalaman serunya terutama untuk menambah berat badan dan makan telur, kebanyakan makan telur ya. Satu hari 10 telur rebus ya. Setiap pagi. Oh, berarti pagi aja ya. Pagi aja. Siang malam enggak? Siang malam enggak. Oh, oke, siap. Berarti kalau makanan lainnya juga bebas ya, mau konsumsi apapun ya. Ada larangan nggak sih? Kalau lebih larangan mungkin tantangan gitu. Jangan konsumsi es lah. Oh, minum tapi kan es kemarin Aceh hari-hari pertama kan panas banget. Panas banget ya itu, pas itu enak ya.
Jadi Menggoda ya. emang menggoda sekali kalau minum es itu. Nahan emang harus Harus menahan. menahan es. Soalnya kan pemengaruh nih kan. Kalau Oh. misalkan minum es itu kayak sendi-sendi tuh ngerasa ngilu-ngilu gitu. Oh, oke. Iya, tahan-tahan, sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja ya. Kemarin Rifki berapa lama tuh di Aceh? 10 hari dari 10 hari. tanggal 1. Bisa diceritain juga dari proses tanggal 1 itu ngapain aja sampai dengan tanggal 10? Mungkin lebih banyaknya di kamar ya. Merenung. Di kamar merenung berdoa. Soalnya kan saya ini kan lebih ke tanding terakhir. Oh. Jadi tuh Kelas berat ya? kelas berat. Tapi mau nggak mau nungguin ya? Ibarat Karena tuh perginya kan bareng. teman-teman sudah pada selesai tanding, saya masih dak-dikduk gitu. Enaknya duluan emang. Enaknya duluan. Saya dak-dikduk. Makanya di kamar ya? Enggak di kamar terus kan. Untuk meredam dak-dikduk tadi ya? Nonton drakor. Oh, nonton drakor. Nggak apa-apa, sekalian healing kan? Oh, iya, siap. Kan latihannya Refreshing. udah, tinggal refreshing lagi kan? Jadi kamu tandingnya tanggal berapa kemarin? Tanggal 9 kalau nggak salah. 9. 9? Wah, berarti enak banget ya dari tanggal 1 sampai 8 Nyantai. nyantai ya? Nyantai. Iya, nyantai Cuman beban juga. pikiran. Beban juga. Beban Itu juga. setiap pagi makan telur, terus istirahat lagi, terus ada latihan lagi, terus tidur lagi, gitu-gitu aja sampai hari ke 9. Jadi kamu selama tanggal 1 sampai 8 itu berarti latihan juga tetap jalan Latihan ya? tetap jalan. Latihannya apa aja tuh? Latihan lebih ke program pelatih. Oh, apa? Nanti dikasih kayak misalkan untuk kekuatan, untuk kelincahan gitu. Oh, oke. Jadi angkat berat ini ada... Angkat besi. Angkat besi, sorry. Angkat besi ini ada sistem penilaiannya itu gimana? Oh, kalau kami ada namanya itu sistemnya ada snatch sama clean and jerk. Ada 2 kategori yang di mana masing-masing tuh dikasih 3 kali kesempatan. Oke. Ya, dari situ misalkan angkatan yang lebih ringan, misalkan saya nih 100, Kak Emil 101. Otomatis saya dulu yang ngangkat, soalnya yang lebih ringan dulu. Oke. Nah, begitupun juga sampai 3 kali kesempatan. Dari situlah pelatih melihat gimana caranya biar bisa tarik-tarikan di situ dengan angka gitu. Setelah itu habis net clean and jerk. Oke. Clean and jerk pun juga begitu juga, sama. Setelah itu digabungin menjadi total. Oke. Setelah total barulah terciptanya juara 1, juara 2, juara 3 ya. Itu kalau untuk apa tadi kenet ya? Snatch. Snatch. Snatch Nah, sama clean and jerk. kalau snatch itu teknik angkatnya gimana? Oh, mau diperagain gitu. Siapa tahu bisa diperagain kan? Angkat orang. Setidaknya kan bisa pakai ini aja, pakai gerakan tangan aja. Itu di lantai atau di gimana? Di lantai dia. Oke. Dia pokoknya kalau snatch itu biasanya itu dari bawah ya. Dari bawah dulu ya? Kan. Posisi Oke. nih ceritanya nih. Iya. Lagi kuda-kuda nih ceritanya nih. Iya. Siap. Angkatan pertama. Angkatan pertama boleh. Angkatan pertama, panggilan pertama. Oh iya, baik. Deki Ramadan. Kalau Jambi. saya MC-nya nih cocok kemarin ya. Kalau snatch kayak gini dari bawah langsung naik ke atas. Oh, Tapi jongkok. jongkok. Iya, lempar jongkok. Posisi tangan berarti awalnya di tengah dulu. Enggak, Oh, lebar. Langsung itu lebar. snatch. Kalau yang pendek itu clean and jerk. Oh. Jadi clean and jerk itu yang ada sampai sini tuh. Oh iya. Ya, sini baru naik ke atas gitu. Oh, oke. Ya. Dipraktekin semua ya. Sama teman-teman di sini ya. Kalau ada besinya mungkin diangkatin semua nih sama kru-kru nih. Tapi kemarin total angkatannya Total angkatan yang kemarin. ini dulu, yang langsung berarti ya? Langsung kan ini kalau langsung misalkan ya? ada snatch kemarin snatch ngangkatnya 146. Berarti Soalnya kan- berarti kalau angkat besi itu nggak ada kayak misalnya penyisihan semifinal final langsung Enggak, berarti ya? iya, langsung final ya? dia, langsung final. Langsung final. Kemarin saya ngangkat di snatch 146. Snatch 146 angkatan terakhir ya. Oke. Soalnya kan kejar-kejaran nih nyari aman. Saya nyari emas kan nggak perlu nafsu-nafsuan tinggi-tinggi angkatannya. Jadi mepet-mepet ke yang juara 2-nya tuh kan, Oke. biar aman. Dapatlah 146 di snatch. 146 itu sudah 146 total kilo. 3. Enggak. Kan masing-masing beda-beda itu. Misalkan angkatan pertama 140, angkatan kedua 142, angkatan ketiga 146. Nah, yang diambil paling berat. Oh, yang paling berat berarti. Iya. Berarti kamu dapatnya 146. 146 ya. Oke. Soalnya kan kejar-kejaran sama yang juara 2-nya. Oke. Nggak perlu nafsu lah langsung berapa. Setelah itu ada clean and jerk lagi. Oke. Clean and jerk pun begitu juga. Itu angkatan terakhir 200 cuma nggak kena. 200 kilo.
Jadi yang kenanya 190 kilo, Oh. yang diambil 190. Jadi ditotali 146 tambah 190, Tambahin. Itulah nilai jadilah akhirnya. 336. Berarti kamu total angkatannya 336 kilo. Iya. Kalau diibaratkan beras itu berapa banyak? Pasti banyak banget ya. Heeh. Kok beras jadi perbandingannya ya. Tapi memang luar biasa banget ya, 336 kilo. Tapi kompetitor kamu yang kemarin dapat perak itu selisihnya berapa? Beda 30 kilo. Oh, beda 30 kilo. Iya. Soalnya kan ya kejar-kejaran. Yang juara 2 nih nafsu dia. Jadi Oke. dia naik angkatan itu lebih dari aku. Cuman nggak tak angkat sama dia. Oh. Maksa. Gitu. Iya, karena nafsu kita di Karena sudah terlalu ambisi mungkin ya. ya, tinggal bertarung dengan mental lagi lah berarti Iya, pas di iya, sana. iya. Oke, baik. Saya ke email lagi nih, Mel. Nah, email juga bisa ceritain, Mel. Email dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kemarin di Medan, Mel? Kita sampai itu kalau tidak salah tanggal 6 ya. Nah, kita tanding Tanggal 6? Oke. Tandingnya itu tanggal 12 sampai tanggal 15. Oh, sama kayak Rifki, berarti masih ada space waktu kosong ya? Dari Ya tanggal itu. 6 sampai tanggal Ya, 11 itu ya? penyesuaian di sana. Karena kan yang tadinya jet lag tadi itu, jadi penyesuaian. Baru kita ke pertandingan. Oke, jadi kamu ngapain aja tuh selama 6 hari itu? Latihan Jaga aja? makan. Kamu kan ada penyisian-penyisian. Iya, dia ada kita penyisian setiap dulu. hari. Langsung final. Kalau kamu langsung kan. Makanya lama di kamar. Drakor. Tapi kan 6 hari kan lumayan, kamu nggak nonton drakor juga. Siapa tahu healing kan nonton drakor dulu gitu. Tapi kamu memang fokus latihan ya selama 6 hari di sana waktu pertama datang tuh ya? Iya, fokus latihan ringan sih, lebih ke latihan ringan kan. Latihan ringan dan mempersiapkan apa aja yang dari pelatih berikan ke kita. Oke. Apa aja tuh, Mel? Latihan ringannya tuh contohnya yang gimana? Kayak misalnya sit up, push up, lari gitu atau gimana? Kita ada kayak sirkuit, ada sirkuit itu emang kita berlatih seperti untuk memompa jantung paru kita gitu. Jadi Oke. membiasakan kita ibaratnya biar ngos-ngosan gitu. Jadi terbiasa gitu. Jadi kayak ada untuk pet, pukulan, ringan-ringan sama temen-temen satu tim. Oke. Jadi kemarin kamu waktu babak penyisihan, kan ini kan kalau misalnya wushu kan apalagi bela diri semuanya lah ya rata-rata ya, ada penyisihan, terus semifinal, langsung final, gitu ya. Banyak. Jadi kamu waktu penyisihan lawannya siapa? Dari awal itu kita ketemu pas bener-bener lawan di Porwil final. Oh sama-sama di Porwil malah? Iya, malahan langsung kita di situ. Jadi kaget juga dia kan. Kenapa sih ketemu lagi Kak gitu. Jadi ya kita nggak tahu kan karena undian gitu kan, kita undian dari cabutan gitu. Jadi ketemu yang di Porwil saat final itu dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan menang. Terus lanjut lagi yang kedua itu semifinal ya. Itu daerah mana kemarin yang penyisihan? Lampung. Lampung. Iya. Oh, daerah Lampung. Yang kedua itu lawan DKI. Langsung semifinalnya lawan DKI. Belum, masih penyisihan panjang penyisihan. kita. Aku emang Dia dari awal pakai banget. pool gitu ya? Karena kita tuan rumah kan 2 Kak. Tuan rumah kan Sumut dan Aceh. Jadi ada 2 tiket. Yang tadinya ada 8, kita masuk lagi 10 jadinya oke, gitu loh. Biasanya oke. kan kita 3 kali main sampai final, dan ini jadinya 4 kali. Dan emang aku dari awal banget. Jadi dari awal yang lainnya ada yang bye. Yang bye kan dia mungkin nunggu siapa yang menang. Nah kalau aku tuh emang dari bagan awal banget, emang perjuangan banget gitu. Jadi dari yang kedua itu ketemu DKI. Oke. Nah itu yang ketemu DKI, pas banget yang aku tendang Yang videonya viral itu ya Rifki ya, kemana-mana ya. Dan itu saya pas nonton langsung standing applause untuk Jambi, keren banget ya. Cuman sekali aja langsung membuat KO kompetitornya. Nah itu mungkin momennya pas aja dia maju, mungkin pas emang ngelihat momennya pas ya udah gitu loh. Kita cari momen poin di mana di kepala yang emang mungkin telak ya. Oke. Niatnya sih nggak ngederain ya, cuman nggak tahu memang pas kita tendang dianya jatuh langsung. Ya udah langsung bawa ke ini ke kesehatan. Berarti itu penilaiannya kalau misalnya kena kepala itu lebih tinggi? Kalau kepala itu poinnya 2, badan 2. Kalau ke paha itu 1 poinnya, paha pukulan 1 ya. Jadi oke. kita mencari poin yang cari aman 2 udah aman. Maksudnya cari banyak, lebih banyak poin sih, lebih banyak nyari poinnya. Berarti kamu pinter curi poin ya. Berarti poin kamu kebanyakan 2, Iya. sehingga kamu bisa lanjut lagi kan? Nah itu lebih suka tendangan emang gitu. Terus yang ketiga itu lawan Jawa Timur. Oh, Jawa ini kalau nggak Timur. salah yang Jawa Timur adalah apa pesaing kamu juga ya di final ya? Di apa ya? Di final ketemu siapa kemarin?
Pas final enggak, pas final ke Jateng. Oh Jateng ya, oke. Jatim, kalau ini Jatim. Oh, Jadi ini kan saya Jatim, dapat kali main. Nah Jatim ini anak pelatnas juga dulunya. Oh. Jadi sama-sama anak pelatnas. Alhamdulillah berhasil melewatinya dengan poin juga, dan yang terakhir yaitu Jateng. Jateng kita sampai 3 round. Oke. Itu nggak tahu sih sebenarnya, dibilang kecewa. Cuman kan saya juga nggak menyangka bisa sampai ke titik itu gitu, sampai ke final dengan keadaan mungkin yang orang-orang nggak tahu keadaannya sebenarnya gimana. Karena kan cuma email yang tahu kondisi badan email ya. Iya, intinya saya berjuang sampai terakhir pertandingan gitu loh. Jangan sampai mungkin saya amit-amit lah ya KO di atas matras, jangan sampai gitu. Intinya saya harus menyelesaikan, benar-benar saya selesaikan sampai angkat ya siapa yang pemenang itu benar-benar saya selesaikan. Dan setelah itu baru emang udah nggak kuat lagi, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya pas UPP pengalungan medali itu saya tidak datang gitu. Jadi diwakilkan karena saya itu sedang di IGD dan di MRI kakinya gitu loh. Jadi kesedih sih sebenarnya gitu, bikin kecewa juga warga Jambi sebenarnya. Cuman kan itu di luar prediksi juga. Iya, kita nggak tahu gitu. Untuk bertahan sampai ke titik itu aja sebenarnya nggak tahu gitu loh. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Gitu. Tapi Mel udah ngerasa tuh dari awal pertandingan kondisi badannya udah lagi nggak fit, nggak enak gitu? Kalau ngerasa cedera itu kan emang sebelumnya udah ada cedera meniskus. Cuman mungkin bandel ya, dipaksa terus ya dari PON Papua, SEA Games segala macam. Kita tanding terus, ikut latihan kan. Kan kita kalau bela diri itu kan benturan bang. Benturan itu kan emang keras ya, gitu loh. Apalagi wusu gitu ya. Kalau pelan itu nggak poin ibaratnya gitu kan. Kalau tendangan pelan itu nggak bunyi, nggak poin gitu. Jadi harus bunyi, emang benar-benar kuat gitu, jadi harus terbiasa. Ya udah benturan. Berarti tanda-tanda sudah terkena di bagian paha itu dari kapan? Pertandingan sebelumnya sebenarnya udah kena, cuman ya tahan aja. Tapi apa yang membuat email tuh tetap bertahan, dan email juga tidak menunjukkan bahwa email itu tumbangnya di panggung gitu, di arena? Ya mungkin di akhir karir ya ini ya mungkin. Tapi belum tahu juga, mungkin. Tapi kan masih ada kesempatan lagi kan? Kalau untuk kesempatan PON 1 kali lagi masih ada. Cuman masih muda ya. Apalagi Rifki ini kayaknya masih banyak juga kesempatan. Cuman kan kalau memang menutup karirnya dengan yang pasti harus menutup karir dengan yang baik yang pastinya. Apapun hasilnya, walaupun mungkin belum bisa mempertahankan medali emas, setidaknya saya juga tetap bisa membanggakan Provinsi Jambi. Ya, ini perak ini juga sudah pencapaian yang luar biasa ya, karena memang kompetitornya itu tidak hanya 2 provinsi saja, tapi juga banyak sekali provinsi yang ada di Indonesia yang juga mereka pengen dapat kesempatan yang sama meraih medali perunggu, medali perak, dan juga medali emas. Dan Email juga udah membuktikan dengan kondisinya yang walaupun lagi kurang fit waktu tanding, tapi tetap bisa menghasilkan yang terbaik, yakni mendapatkan medali perak. Tapi sekarang gimana tuh kondisi yang cedera kemarin? Tadi katanya mau operasi ya? Iya, mau tindakan. Sebenarnya kemarin pas udah di Medan itu kita sebenarnya udah langsung harus tindakan operasi. Oh, tapi kenapa? Karena pemulihan kan lama kan. Jadi pemulihan lama, jadi mending di Jambi, nanti sama siapa saya di sana. Nggak ada yang jaga ya, kalau di sini kan ada Rifki yang jaga. Iya, bisa. Ada saya juga. Bisa antar makanan deh ya, gitu ya, boleh gitu kan. Nanti diantarnya apa coba? Telur rebus. Kan biar sehat. Biar sehat ya. Oke lah, nanti kita lanjutin lagi perbincangannya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan menarik kita seputar prestasi anak negeri pada PON kemarin, dan masih bersama Email dan juga masih bersama Rifki. Tadi Email sudah menceritakan bahwa memang ada sedikit insiden ketika dia tanding kemarin, dan minggu depan insya Allah ini Email akan dilakukan tindakan ya Mel ya, akan dilaksanakan operasi, dan kita doakan juga semoga Email nanti bisa segera pulih kembali, operasinya berjalan dengan lancar, sehingga Email nanti juga akan bisa ikut lagi Mel ya, insya Allah tahun depan Mel ya. Tidak hanya mungkin untuk mewakili Jambi, siapa tahu nanti juga dapat kesempatan untuk mewakili Indonesia. Tapi kalau ngomongin masalah cedera, kalau angkat besi, Rifki pernah mengalami cedera juga, atau mungkin katanya kalau angkat besi ini urat kejepit ya, lebih ke situ ya, atau gimana? Sama aja. Pinggang ya? Sama aja, iya. Karena kan kebanyakan di pinggang kan menumpuk bebannya kan. Lutut. Pokoknya banyak, lutut, bahu, pinggang,
itu rawan emang. Kadang tuh kalau saya pribadi cedera sampai separa Kak Imel, amit-amit. Jangan sampai, jangan. Ya, jangan sampai. Masih muda ya? Kalau menahan porsi Imel kan juga masih muda. Kalau saya lebih kayak keseleo paling. Oh, keseleo. Paling kayak misalkan pergelangan tangan, ini geser pernah ini kan. Itu bukan keseleo lagi kalau udah geser ya? Tapi kan teman bisa Pergelangan tangannya geser ya? pernah tuh dulu tapi udah. Jadi kalau ngangkat kan lurus gini dah, tulang sini pernah. Terus udah dibalikin nggak yang geser? Udah bener nih udah. Udah sehat bener lah. ya. Nggak Makanya ada dapat apa-apa emas lagi. kemarin ya, karena udah dibenerin ya. Terus lutut. Lutut Rifki juga pernah kena? Enggak sih, lebih kayak nyeri, masih nyeri gitu. Oh. Enggak, belum sakit tapi jangan sampai sakit Jangan ya, jangan. Jangan deh ya. Jangan ya. Iya, Kak. Tapi sekarang masih terasa nyeri? Enggak. Kalau misalnya tanding? Enggak? Itu makanya tuh kuncinya itu kurangin minum es. Iya, benar ngilu Bener banget. itu. Itu misalkan atlet kebanyakan minum es, pasti kerasa banget tuh yang mana yang bagian-bagian Dingin yang sakit. pokoknya dingin itu pasti ngerasa. Ngilunya pada saat musim hujan ya terasa ya. Iya. Kalau musim panas nggak terasa. Kayaknya nggak bisa ke salju. Kalau ke daerah winter ini bakal ngilu-ngilu badannya ya. Makanya kayak lebih mengurangi hal-hal cedera, mungkin lebih mengurangi makanan-makanan yang bisa mengakibatkan itu. Tapi Sekali nggak apa-apa. Kalau Sekali nggak apa-apa. Sebulan sekali atau setahun sekali Iya, lah ya. jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Apalagi kalau mau tanding itu dihindari banget ya. Enggak tuh, emang puasa sih. Puasa banget ya. Tapi kemarin waktu lomba ya, itu ada sesuatu yang terjadi atau mulus-mulus aja? Alhamdulillah pas PON kemarin tanding lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Dan angkatan pun bagus kan. Paling cuma di terakhir doang yang nggak masuk ke 200 kilo kemarin. Yang terakhir? Iya, 200 kilo. Berarti sampai sekarang juga aman ya. Aman. Tapi ada ini nggak sih, ada treatment khusus nggak setelah tanding? Mungkin ada hal yang bisa membuat badan fit lagi, mungkin yang mungkin diarahkan pijat. gitu. Masas, pijat biasa. Tapi itu wajib ya? Heeh. Kan merilekkan lagi otot-ototnya. Oh, oke. Minimal ya pelatihnya dulu ya mijet ya. Iya. Cuma lumayan juga kalau pijit dia badannya ya. Itu kan ngurunin saya sampai gemeter. Ya, lumayan ya. gitu. Oke, Rifki, kalau untuk teman-teman lainnya yang berjuang di angkat besi itu gimana? Alhamdulillah kalau di angkat besi kemarin bawa 7 orang atlet, 6 semua dapat. Kalau angkat 6 besi dapat, 1 ini enggak. apa lifter nggak? Bukan Lifter, ya? iya, lifter ya. ya. Lifter. Jadi 7 orang bawa ke Aceh, Oke. yang nggak dapat cuma 1 orang. Yang namanya 2 emas, Yang 1 perak. yang emas siapa aja? Saya Sama? sama ada Juliana Clarissa. Juliana Dia di Clarissa. pelatnas. Oh, cewek ya? Iya, cewek. Terus Ada yang dapat perak? Terus ada dapat perunggu 3. Oke. Nama-namanya masih ingat? Kalau kalau si perak itu Jihan. Oke. Yang Jihan perak Sapitri. Itu perunggu ada Melinda Gusti. Oh. Terus yang kedua ada Tania. Yang ketiga ada Fani. Oke. Yang nggak dapet tuh Rizky namanya juga. Mungkin belum beruntung pada tahun ini ya. Iya benar. Siapa tahu di tahun berikutnya bisa dapat medali emas juga. Ya, amin kan. Oke, kalau Mel, gimana Mel? Untuk atlet wushu Jambi yang kemarin berjuang di Medan. Kalau yang sandanya itu kita 7. Yang ceweknya 4, cowoknya 3. Dapat medali semua. Yang dapat saya perak sama perunggu. Perunggu siapa Mel? Perunggu itu yang cewek 2, yang satunya nggak dapet. Oke. Yang cowoknya itu 1 perunggu, yang 2-nya nggak dapet. Oke. Mereka juga baru semua, baru ini bertanding di PON juga baru kali ini. Gitu. Sama yang seninya juga dapat ada Yang seni beberapa siapa? perunggu. Ada perunggu juga, ada yang beregu, yang dia bertiga, sama yang berdua, sama ada yang sendiri. Oh, oke. Jadi banyak juga ya Lumayan. yang berprestasi ya. Siapa tahu nanti di tahun berikutnya juga masih akan ada kesempatan sehingga bisa menorehkan banyak medali untuk Provinsi Jambi. Tapi ketika kalian berdua itu sudah mendapatkan pencapaian medali emas dan juga medali perak, pada saat kalian bertanding itu apa yang kalian bayangkan tentang daerah kita? Dari Rifki dulu. Harus ya, membayangkan. Kan kamu kan mewakili Saya Provinsi membayangkan. Jambi kan? Iya, saya membayangkan. Terus kamu ngebayangin nggak tuh? Saya ini emasnya untuk membayangkan, Jambi ya? saya membayangkan ya,
saya udah medali emas di Papua sama Aceh. Saya membayangkan saya dapat kerja enak. Oke, siap. Itu aja sih sebenarnya. Dapat perhatian. Kerja ya? tetap. ya? Hah? Saya? Oh, saya kemarin sempat honor juga di Dispora. Oke. Cuman udah saya keluar ada problem. Yang mending saya keluar daripada saya banyak masalah sana kan. Makanya saya fokus latihan. Dan hasilnya ini nih. Oh gitu ya. Karena nggak jadi fokus latihan hasilnya. Daripada itu kan ada orang yang bilang kayak juara nggak guna. Pernah dibilang gitu. Dibilang juara nggak guna. Iya. Dan Yang saya bilang buktikan. ini sesama atlet atau gimana? Ada. Orang lain. Ada orang di sana. Oke. Oknum lah lebih tepatnya. Oke. Terus kamu nanggapinnya gimana? Ya, dongkol lah pasti ya. Kayak saya masuk sini tuh ya karena prestasi. Kenapa dibilang kayak gitu? Alasan lain lah. Alasan gitu. Jangan bawa-bawa prestasi kalau itu. Soalnya untuk mendapatkan prestasi itu sulit. Iya. Tapi sekarang kan kamu sudah membuktikan. Membuktikan, ya, makanya bahwa kamu juga bisa menjadi berguna. berguna. Iya, berguna untuk mendapatkan emas, dan ini pembuktian juga bahwa kamu adalah salah satu role model dari Jambi yang berhasil mendapatkan ruang prestasi di Aceh kemarin. Kan judul kita prestasi Anak negeri. Nah, seharusnya anak negeri seperti kita yang mengharumkan Jambi itu ya harus dinaikkan biar banyak yang di bawah kami itu mengikuti kami. Jadi banyak kayak itunya apa namanya tuh penerus kami. Kalau misalkan kami yang lagi di atas gini kami nggak dapat apa-apa, ya di bawah gimana coba? Misalkan tuh lihat tuh Abang Rifki. Di Jambi jadi juara 1, nggak ada jadi kerja di mana-mana gitu, pengangguran misalkan bilang gitu. Mending dosa jadi atlet katanya. Udahlah kerja lain. Jadi susah nyari bibit. Nah, gitu. sekarang kita langsung to the point aja ya Rifki ya. Jadi Rifki yang mengharapkan apa ketika ada anak Jambi yang berprestasi, yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah, perlakuan apa yang menurut Rifki yang bisa diberikan kepada orang-orang berprestasi tadi? Mungkin ini mumpung di luar hujan, siapa tahu doa Ju didengar kan. Mungkin lebih tepatnya itu kan saya kan juga bisa sampai kayak gini tuh lihat orang tua saya. Orang tua saya kan juga atlet. Atlet juga? Atlet apa? Jambi. Atlet Jambi. Angkat besi juga? Angkat besi juga. Nurun berarti ya? Olimpiade Barcelona. Keren. Ya lebih tinggi. Nah, dia dari situ aja, dia dari atlet udah bisa dapat kerja. Makanya dan saya tuh mengikuti jalurnya itu berharap sedemikian rupa kayak beliau. Yang berharap saya memperoleh prestasi yang bagus dan saya mendapatkan kerja yang enak gitu. Semoga bisa menyusul jejak ayah gitu ya. Prestasinya. Semoga nanti ke depannya juga para atlet, tidak hanya atlet tapi juga orang-orang berprestasi lainnya ya bisa juga mendapatkan posisi yang inilah yang lebih aman lah. Iya, lebih aman. Lebih tepatnya tuh yang saya lihat di Jambi itu, yang saya rasakan tuh pemerintah kita ini provinsi ya, Jambi ya, itu ketika kami berlaga beberapa bulan baru diperhatiin. Bukan seperti yang lain gitu kan, dari PON ke PON selanjutnya itu sudah mulai itu ada perhatian tuh, lebih tepatnya lebih ke pembinaan itu ya, mau dianggarkan apa enggak ya sebenarnya harus itu biar kami yang sebagai atlet apalagi yang medali itu bisa mempertahankan, dan teman-teman atlet yang belum dapat medali itu bisa mau mengikuti prestasi yang pengen mendapat medali gitu. Tapi kemarin waktu pulang dari Aceh penyambutannya gimana? Ya itu waktu kami kemarin disambut sama pengurus kami, sama Pak Imron. Ya kalungnya gitu aja udah pulang. Gitu. Biasanya kalau misalnya sudah selesai PON berkaca dari tahun lalu ya, apa tuh mungkin bentuk perhatian yang diberikan pada para atlet? Semenjak saya jadi atlet yang ibarat tuh waktu dapat prestasi ya PON. Iya, kemarin kan 2020 kan sudah kan. 2024 ini apa? Itu sepertinya lebih kacau kalau saya. Saya kan ini senior ini Kak Imel senior, mungkin waktu PON Jabar enak ya Kak ya. Iya. Waktu itu PON Jabar tahun berapa ya? PON Jabar 2016. Kan dari Jabar ke Papua. Papua ke Aceh. Jadi waktu saya merasakan jadi juara PON pada saat itu,
untuk dukungan saya itu dikit sekali. Oh, minim ya? Minim sekali. Sabar ya, Dek. Itu pun nggak full ya, Kak Mel ya, kemarin kita dapat ya. Ibarat tuh Satu kami tahun. cuma 1 tahun, kadang terhitung cuma 6 bulan. Cuma berapa bulan? Gitu. Pembinaan. Nggak full ya? 1 tahun ya? Nggak full 1 tahun gitu. Ya jadi kami yang Mandiri sih. mandiri banyak kan. Swadaya ya? Itu lebih tepatnya tuh ya, pemerintah semoga memerhatikan kami lah, setidaknya yang medali ini tuh untuk kedepannya Jambi tuh keinginan mencapai juara peringkat 5 besar itu bisa tercapai. Oke. Berarti supportnya juga Harus dibutuhkan ya? dibutuhkan. Supaya atlet ini semakin semangat, semakin termotivasi, sehingga bibit-bibit lain itu juga melihat kalau misalnya seniornya sudah lebih baik, otomatis Pasti. mereka juga pengen menyusul gitu. Oke, kalau Imel mau ditambahin juga, Mel? Dari tadi Imel tuh udah di tenggorokan kayaknya ya, unek-uneknya pengen dikeluarin ya. Kayaknya udah diborong sih. Karena nggak apa-apa Kak Imel. karena Kita apa-apa sama-sama emang ngerasain. kita tuh berdua emang bener-bener ngerasain Iya, Bang gitu karena loh. kan Jadi Imel juga kan kerap kali dapat medali juga di luar negeri kan. Iya. Ini medali-medali di depan ini salah satunya ada yang di mana, Mel? Kemarin, Mel? SEA Games Vietnam. SEA Games Vietnam juga ada. Terus main lagi, Mel? Lupa lah pokoknya. Pokoknya banyak lah. Pokoknya Imel tuh datang ke sini tuh bawa 1 tas ya, udah kayak orang mau kabur gitu. Dia sering mertua ya. Kayak kena usir gitu. Tapi itu bukan baju semua sih, itu semua medali prestasi. Ini menunjukkan bahwa Imel ini juga sudah banyak dan juga sering sekali untuk mengharumkan nama Jambi ya, Mel. Ya, yang pasti sih balik lagi ke kerjaan ya Kak, gitu. Jadi alhamdulillah sih saya baru lulus di ASN P3K Wah, itu tahun selamat. kemarin gitu. Tahun kemarin ya? Iya, tapi itu kerja sendiri, Oh, bukan usaha dari sendiri. prestasi. Bukan. Oke, siap. Mohon maaf. Bukan dorongan ya. Bukan, jadi emang usaha sendiri. Alhamdulillah rezekinya dari situ gitu loh. Mungkin ya baik lagi, mungkin kan udah aman katanya gitu kan. Mungkin kan teman-teman yang lain nih udah dapat berjuang itu bukan hal yang mudah gitu. Iya. Mengorbankan waktu, pekerjaan. keluarga dan hal lain pokoknya banyak lah ya pokoknya yang dikorbankan, cuman Iya. tetap usia itu ada batasan gitu loh. Jadi ketika pensiun ya mereka mau jadi apa gitu loh. Mau jadi pelatih, mau jadi apa, mau kasih makan apa mereka yang sudah berumah tangga gitu loh. Jadi kan untuk masa depan sih yang penting gitu loh. Karena kalau dilihat cuman jadi atlet umur misalnya sampai 30 sampai 35. Nah, Iya. selanjutnya pensiun di hari Ada tua batasan apa? umurnya gitu ya kalau Ada. jadi atlet ini ya. Ada, Pasti ada. regenerasi tuh pasti ada. Pasti Ada gitu. Jadi mereka junior itu berkaca kepada senior gitu loh. Ngapain gitu kan gitu, capek-capek sementara senior aja nasibnya kayak gitu. Terus setelah bertanding dan setelah juara maksudnya itu udah tahu hasilnya gitu. Udah selesai hilang. Ya jangan seperti itu gitu. Kita meminta kepada pemerintah ya benar-benar perhatiinlah dari gizi. Mungkin ada yang atlet cedera itu juga diperhatikan gitu. Mungkin dari psikolognya. Jadi kan mereka mungkin stres nih gitu kan, latihan yang gimana. Karena fokusnya memang untuk Iya, dapat itu medali kan. Perlu. Psikolog mereka atlet itu sangat-sangat perlu Bang, gitu kan, sangat penting. Ya nggak tahu mereka di luar sana ada masalah atau apa, jadi latihannya jadi turun gitu kan, kita nggak tahu gitu kan, ngedrop entah dia galau atau apa kan kita nggak tahu gitu ya. Ya intinya gitu sih. Terus untuk bulanan seperti yang Rifki bilang itu Pembinaan dari pembinaannya PON ke itu PON. dari PON ke PON. Kalau bisa emang namanya judulnya PON ya PON ke PON gitu. oke. Jangan putusnya ada gitu, jangan Kan sampai senior putus. Kak Imel tuh pada saat itu pernah merasakan hal yang seperti itu. Oke. Waktu Iya, PON gitu ke loh. PON itu dia mendapatkan pembinaan yang Iya, layak, pas yang saya enak di gitu Jabar, jadi. di Jawa Barat itu. Jadi ada perbandingan ya. Saya kan sudah Ibarat 3 tuh sudah kali. naik ya Jambi ya, enak kayak Iya. gitu. Nggak merosot gitu loh. Jadi pas PON Jabar itu kan kita ngerasain nih uang pembina, bukan maksudnya dari pembinaannya itu dari PON emang benar-benar ke prapon ke PON lagi. Terus pas di saat PON Papua itu bukan dari PON ke PON tapi ada kayak terputus 1 tahun. PON 1 tahun ya, PON selesai PON 1 tahun. 1 tahun off. Berharap itu cuman kosong. Tahun berikutnya berharap itu ternyata cuma 6 bulan. Oh, Putus oke. lah. Pokoknya intinya kan apa yang dituntut kita juga harus sama lah gitu loh. Apa yang harus kita dapatkan gitu. Karena bensin pertama, terus juga vitamin dan
hal-hal yang lainnya itu kan perlu. Gitu. Apalagi rata-rata tuh pemerintah tuh banyak yang menerima hasilnya tanpa tahu proses. Tidak tahu proses. Kalau bisa dateng lah gitu yo. Gitu. Tahu lah perjalanan dari Banjar ke Kota Baru ibarat tuh kan, latihan hujan-hujanan gimana gitu, terus cedera. Nggak apa. Kalau kalian melihat daerah lain gimana? Tergantung daerahnya. Tergantung sih, daerah. ya. Mungkin banyak Cerita yang enaknya apa? kalau mungkin daerah banyak lain? yang kayak kami ya. Nah, kita kan berkaca dengan yang banyak prestasinya. Jadi orang yang banyak prestasinya itu, daerah yang banyak prestasinya itu, dia mengunggulkan atletnya itu loh. Gitu. Kayak vitamin dan lain sebagainya itu ada. Oke. Jelas sih. Berarti care banget ya? Iya. Kalau kayak kami ini ya lebih kayak Mandiri. olahraga itu sudah hobi gitu. Kami tuh memang mau jadi prestasi ini tuh. Harus bertahan ya, harus jadi juara. Mandiri sih. Mandiri. Oke. Tapi yang menguatkan kalian juga itu tadi ya, bertahan pengen jadi juara Iya, tadi itu dan salah dukungan satunya. mungkin orang-orang di sekitar Iya, kalian yang benar. sayang ya. pengurus. Tapi di kesempatan ini kalian juga ada mau memberikan ucapan terima kasih nggak? Mungkin kepada pengurus atau Pasti. mungkin rekan-rekan kalian. Siapa dari email dulu nih? Oh boleh. Yang pasti terima kasih kepada masyarakat Jambi sih. Gitu ya. Mohon maaf belum bisa mempertahankan medalinya, hanya mendapatkan medali perak. Dan medali perak ini tetap untuk Provinsi Jambi pastinya. Dan untuk pengurus, ketua, PSN, pelatih, dan dari pelatih-pelatih saya sebelumnya juga Oke. terima kasih atas dukungannya dan kepada orang tua saya pastinya. Oke, siap. Kamu Rifki Kalau saya terima kasih yang sudah mensupport kamu siapa aja nih? iya. Kita penasaran juga ya. Yang khususnya itu yang pasti orang tua saya. Oke. Orang tua saya, terus masyarakat Jambi dan pelatih saya juga Heeh. yang selalu mensupport saya. Oke, nggak mau disebutin namanya. Baiklah, kami akan kembali lagi pemirsa untuk berbincang bersama dua tamu kami usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita sudah tidak terasa nih pemirsa, sudah berada di sesi terakhir untuk berbincang bersama Email dan juga Rifki. Namun sebelum kita akhiri dialog kita pada sore hari ini, mungkin ada yang mau dipertegas kembali, pengen disampaikan dan mungkin juga ingin memberikan motivasi nih kepada atlet-atlet muda supaya nanti bisa menyusul jejak dari Email dan juga Rifki. Dari Email dulu, silakan. Boleh, terima kasih. Yang pasti untuk generasi-generasi Jambi lah ya, yang pastinya lakukanlah hal yang menurut kalian positif pastinya. Maksudnya jangan, apalagi kalau sekarang ini lagi musim kayak begal, anak geng, buat apa gitu loh. Jadi lakukanlah hal yang bisa membanggakan diri kalian, orang tua, keluarga, provinsi kalian, bahkan negara gitu loh. Jadi berikan yang terbaik buat keluarga kalian dan diri kalian sekalian dan buatlah bangga mereka semua. Oke, buktikan dengan prestasi ya. Prestasi, bukan bicara aja. Bukan dengan kenakalan remaja. Iya, bener. Kalau Ngapain? bisa beritanya di koran, di TV itu tentang prestasi. Iya, kalau kalian cari nama kalian di Google itu dengan prestasi itu oke. Tapi bukan kenakalan. Bukan kriminal ya. Oke, Rifki. Kalau saya, Nah, ini lebih serius nih kayaknya. enggak sih. Kalian mungkin sudah diborong namanya kan. Yang Kok kalian saling borong sih? Sudah diborong, sudah banyak keborong. Mungkin kalau saya pesan kesannya untuk khususnya mungkin untuk junior saya ya. Oke. Semangat berlatih. Setidaknya itu jangan capek, harus terus menggapai impiannya. Terus terkhusus saya tuh udah bangga menjadi anak daerah Jambi gitu kan. Bangga nih, saking bangganya saya memperolehkan prestasi. Iya. Tapi saya sebagai anak daerah Jambi yang berprestasi belum mendapatkan kepuasan yang layak untuk saya sendiri di Provinsi Jambi. Jadi pesannya semoga kedepannya Provinsi Jambi bisa mensejahterakan kami yang berprestasi, khususnya di multi-multi event. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Rifki dan juga Email. Semoga dengan perbincangan ini kesejahteraan para atlet ke depannya juga makin diperhatikan ya. Terima kasih banyak dengan kehadiran kalian juga semoga bisa memberikan motivasi kepada junior-junior supaya mereka juga makin tertantang nih untuk dapat mengharumkan nama Jambi di kancah nasional internasional ya. Baru selesai tanding nggak? Dapat yang junior ini 2 emas,
di Brunei, 2 emas, keren. 1 perunggu. Baiklah, kapan-kapan nanti kita undang juga Banyak ya lah, di pokoknya Kabar sama Jambi yang ya. Terima kasih universitas. Email, terima kasih Rifki dan pemirsa terima kasih sudah bersama kami di Kabar Jambi kali ini. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Mau jatuh Mel.